Ketika matahari terbit di kota Madinah, lebih dari 14 abad yang lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan memasuki pasar kaum Ansor. Beliau mengamati aktivitas jual beli dengan seksama. Di sebuah sudut, beliau menemukan seorang pedagang menjual biji-bijian. Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut dan merasakan basah di bagian bawahnya. "Apa ini, wahai penjual makanan?" tanya beliau. "Terkena hujan ya Rasulullah," jawab sang pedagang. Maka bersabdalah Rasulullah, "Mengapa tidak kau letakkan di bagian atas agar orang dapat melihatnya? Barang siapa yang menipu, maka dia bukan dari golonganku." Inilah fondasi sistem pengawasan pasar dalam Islam. Sistem yang kelak dikenal dengan nama Al-Hisbah, dengan pemimpinnya disebut Muhtasib, penjaga keadilan ekonomi Islam. Setelah Nabi Muhammad SAW membangun Masjid Nabawi sebagai pusat kehidupan umat Islam, beliau segera mendirikan Suqul Ansor, Pasar Ansor, sebagai pusat kegiatan ekonomi pertama dalam sejarah Islam. Disinilah praktik pengawasan pasar dimulai, meski belum terformalkan dalam institusi khusus. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sang pemimpin visioner yang memerintah selama lebih dari 10 tahun, melihat perlunya sistem pengawasan yang lebih terstruktur. Di masa pemerintahannya, beliau mendirikan lembaga pengawasan pasar yang kita kenal sebagai Al-Hisbah. Umar sendiri sering turun langsung ke pasar, membawa tongkat, berkeliling pada siang dan malam hari untuk mengawasi perilaku pedagang dan kegiatan ekonomi di Madinah. Beliau pernah berkata, "Tidak boleh berjualan di pasar-pasar umat Islam orang yang tidak mengetahui halal dan haram, sehingga ia terjatuh pada riba dan menjerumuskan kaum muslimin pada riba." Untuk memperkuat pengawasan, Umar mengangkat beberapa sahabat sebagai pengawas pasar. Riwayat dari Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa Umar mengangkat Sa'ib ibn Yazid dan Abdullah ibn Utbah sebagai pengawas pasar di Madinah. Yang menarik, terdapat pula riwayat yang menyebutkan Umar mengangkat seorang wanita bernama Ashifa binti Abdullah sebagai pengawas pasar, sebuah langkah yang sangat progresif untuk zamannya, meski detail tugas dan kewenangannya tidak dijelaskan secara rinci dalam sumber-sumber sejarah. Perlu dicatat, istilah formal Muhtasib sebagai jabatan resmi baru muncul kemudian pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa awal Islam, mereka disebut dengan istilah Sahib al-Suq atau Amil ala al-Suq, pengawas pasar. Menurut Al-Mawardi, ulama besar abad ke-11 Masehi, lembaga Al-Hisbah memiliki 4 komponen utama. Muhtasib sebagai pengawas, Muhtasab alaih sebagai pihak yang diawasi, Muhtasab fih sebagai objek pengawasan, dan Nafs al-ihtisab sebagai tindakan pengawasan itu sendiri. Siapakah Muhtasib ini? Apa yang membuatnya begitu krusial dalam perekonomian Islam? Muhtasib adalah sosok yang diberi otoritas penuh oleh pemerintah untuk mengawasi pasar dan menegakkan keadilan ekonomi. Bukan sekadar pengawas biasa, Muhtasib memiliki kewenangan untuk menghukum pelaku pasar yang melanggar aturan syariah. Tugas-tugas vital seorang muhtasib meliputi: pertama, mengorganisir pasar agar berfungsi sebagai solusi permasalahan ekonomi umat melalui mekanisme kompetisi terbuka dan sempurna sesuai aturan syariah Islamiyah. Kedua, memastikan informasi di pasar terdistribusi secara baik kepada penjual dan pembeli, terutama informasi yang berdampak besar pada harga barang dan jasa. Khalifah Umar seringkali terjun langsung melakukan inspeksi ke pasar untuk mendapatkan informasi harga, bahkan informasi yang sulit dijangkau. Ketiga, melakukan inspeksi alat timbangan dan takaran yang digunakan pelaku pasar. Muhtasib memastikan tidak ada kecurangan dalam penimbangan, sebuah praktik yang sangat umum terjadi. Lembaga Al-Hisbah di masa Umar bertanggung jawab mengontrol kualitas timbangan dan takaran di pasar. Keempat, menjamin tidak adanya praktik monopoli, baik terhadap produk, faktor produksi, maupun permainan harga. Islam melarang keras penguasaan pasar oleh segelintir pihak, mencegah praktik monopoli oleh pedagang tertentu menjadi prioritas pengawasan. Kelima, mengawasi jalur perdagangan untuk mencegah penimbunan barang yang dapat menyebabkan inflasi. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa negara harus melakukan intervensi pasar jika terjadi ketidakadilan dalam distribusi komoditas. Keenam, mengupayakan agar praktik pencaloan tidak berlaku di pasar, kecuali jika keberadaan mediator tersebut menjamin kesehatan dan efisiensi mekanisme pasar. Ketujuh,
memastikan pedagang tidak menipu dengan menyembunyikan kerusakan barang. Transparansi kualitas produk adalah kewajiban. Kedelapan, dan yang terpenting, mengupayakan perilaku moral Islami dalam transaksi perdagangan, kejujuran, amanah, dan toleransi. Mu'tasim menjaga agar sholat wajib tetap dilaksanakan dan tidak diganggu oleh aktivitas pasar. Mu'tasim juga mengawasi susila publik dan bahkan kebersihan jalan. Para intelektual Muslim menyatakan bahwa sistem pengawasan pasar dalam Islam berlaku dalam sistem ganda dan berjenjang. Lapis pertama adalah pengawasan internal, pengawasan pelaku pasar atas dirinya sendiri. Ini adalah benteng pertama keadilan ekonomi. Seorang Muslim yang bertakwa akan mengawasi dirinya sendiri, menimbang dengan adil, berbicara jujur, dan tidak menipu meskipun tidak ada yang melihat. Karena ia tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Melihat. Khalifah Umar sangat menekankan aspek ini. Beliau menjadikan ketakwaan sebagai syarat utama bagi para pejabat pemerintahan. Dalam setiap penunjukan pejabat, terlebih yang berkaitan dengan pengelolaan harta negara, Umar selalu memilih mereka yang memiliki ketakwaan tinggi untuk memastikan pemerintahan dijalankan dengan integritas dan transparansi. Lapis kedua adalah pengawasan eksternal yang dilakukan oleh pihak lain. Dalam hal ini pemerintah melalui lembaga Al-Hizbah dan Muhtasib. Pengawasan ini memastikan bahwa ketika pengawasan internal gagal, keadilan tetap ditegakkan. Sistem ganda ini mencerminkan keseimbangan antara tanggung jawab individual dan peran negara. Islam memberikan kebebasan ekonomi kepada manusia yang dilandaskan pada nilai-nilai tauhid, namun tetap menempatkan negara sebagai penjaga keadilan. Kini, mari kita menengok Indonesia di penghujung tahun 2025. Negeri dengan populasi Muslim terbesar di dunia ini sedang menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks. Ekonomi Indonesia tumbuh 4,87% pada triwulan pertama 2025, melambat dari 5,02% pada triwulan akhir 2024. Yang mengkhawatirkan, konsumsi rumah tangga, tulang punggung ekonomi nasional, terus melemah selama 6 kuartal berturut-turut. Ini menandakan menurunnya daya beli masyarakat. Tingkat pengangguran terbuka naik menjadi 4,76% dengan 7,3 juta jiwa menganggur. Indonesia mencatat inflasi 1,95%, bahkan sempat mengalami deflasi di awal tahun. Fenomena langka yang mencerminkan lemahnya permintaan domestik. Di tengah kondisi ini, praktik-praktik tidak adil masih marak terjadi. Monopoli yang menguasai harga komoditas pangan, pencaloan yang merugikan petani dan konsumen, penimbunan bahan pokok menjelang hari raya, penggunaan timbangan tidak standar, hingga penyembunyian cacat produk. Pertanyaannya, di manakah muhtasib kita hari ini? Indonesia memiliki berbagai lembaga pengawas, BPOM untuk obat dan makanan, KPPU untuk persaingan usaha, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Namun pengawasan masih bersifat parsial dan reaktif. Belum ada integrasi sistem pengawasan yang komprehensif seperti konsep Al-Hizbah. Lebih fundamental lagi, pengawasan internal, kesadaran moral pelaku ekonomi masih sangat lemah. Ketika orientasi bisnis hanya mengejar profit tanpa mempertimbangkan keberkahan, keadilan, dan kemaslahatan umat, maka sistem ekonomi akan rapuh dari dalam. Ekonomi Islam menawarkan alternatif. Sistem yang menyeimbangkan kebebasan pasar dengan keadilan sosial. Sistem yang menempatkan moral sebagai pilar utama, bukan sekedar pelengkap. Sistem dengan pengawasan ganda, dari dalam diri dan dari negara. Barangkali inilah saatnya kita menghidupkan kembali ruh Al-Hizbah dalam konteks modern. Bukan dengan meniru bentuk fisiknya secara harfiah, tetapi dengan mengadopsi prinsip-prinsip dasarnya. Transparansi informasi, persaingan yang sehat, larangan monopoli dan penimbunan, penegakan standar yang adil, dan yang terpenting, penanaman nilai-nilai moral dalam setiap transaksi ekonomi. Seperti yang diajarkan Khalifah Umar bin Khattab, pengawasan bukan hanya tentang hukuman dan sanksi, tetapi tentang membangun kesadaran kolektif bahwa ekonomi adalah amanah. Tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh umat. Ketika Rasulullah SAW menegur pedagang yang menyembunyikan basahnya biji-bijian, beliau tidak sekadar menegakkan hukum. Beliau sedang membangun peradaban yang fondasinya adalah kejujuran, keadilan, dan integritas. Lebih dari 14 abad kemudian, prinsip itu tetap relevan. Bahkan mungkin lebih dibutuhkan dari sebelumnya.
Wallahu alam bissawab.